Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Mizan yang insyaallah semuanya dan seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini dimanapun anda berada dan kita semua insyaallah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba Allah yang mendapatkan ridhanya dan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minin, sesungguhnya daripada kesempurnaan iman orang yang beriman. Jadi sempurnanya iman orang yang beriman apa? Ahsanahum, itu ialah sepaling-paling baik khuluqan, akhlaknya, wa altafahum, dan paling lembut perangainya, bi ahli, dengan keluarga. Jadi dalam hadis ini menjelaskan sepaling sempurna iman seseorang adalah orang yang berakhlak bagus kepada keluarganya, bininya, anaknya, mantunya, khususnya istrinya, dan juga paling lembut dengan istrinya. Artinya seorang suami yang tidak marah, seorang suami yang setia, seorang suami yang benar-benar mendidik istrinya dengan didikan apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sangat berat untuk dipraktekkan. Kalau diomongkan gampang. Artinya menjadikan dalam sebuah rumah tangga itu agar kita selalu membimbing mereka dan tidak ada kata-kata yang kasar dari seorang lelaki dan tidak ada perangai-perangai yang tidak baik terhadap keluarganya. Ini sangat berat. Ada diceritakan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini terkenal seorang sahabat yang sangat keras dan pemberani,
Bahkan setan saja takut dengan Umar bin Khattab. Setan udah berani. Setan di sana, ada Umar bin Khattab, lari setan. Setan yang lari. Kalau Ali yang lari. Lalu ada sahabat yang lain, yakni terdengar oleh orang-orang ada saudara atau sahabat yang lain punya masalah keluarga. Ketika itu kawan-kawannya menganjurkan untuk minta nasihat kepada Umar bin Khattab. Jadi ibarat kita ini bakawanan, ada kawan kita pinanya kadewani awan bini, ya, kayaknya di bawah kekuasaan bini. Intinya kadewani awan bini lah. Lalu ujar sahabat yang lain, kita minta pendapat Umar bin Khattab. Siapa tahu Umar bin Khattab memberi amalan kira-kira wani awan bini. Lalu dua sahabat ini, maaf ini pengaruh umrah kemarin capek betul. Lalu dua sahabat ini mendatangilah kepada Umar bin Khattab. Ketika mereka sampai di halaman daripada rumah Umar bin Khattab, maka terdengarlah olehnya akan suara istri Sayyidina Umar. Wah, bini Umar nih harat jua sekali cakap. Ya. Terdengarlah istri Sayyidina Umar bin Khattab memarahi Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan Khalifah waktu itu tidak membalasnya. Umar kadang balas. Dan berdiam mendengarkan omongan ocehan daripada istrinya. Benar lah kami sedikit ini. Maka ia pun hendak pergi dari rumah Khalifah Umar bin Khattab. Saya berkata, apabila ini keadaan Sayyidina Umar khalifahnya, orang yang beriman, maka bagaimana dengan kita? Sedangkan kita ke sini mau minta nasihat kepada Umar bin Khattab, minta amalan supaya kita wani awan bini. Ini binanya Umar ini kalah juga. Maka dari itu akhirnya mereka mau meninggalkan tempat. Maka tiba-tiba Tuan Khalifah keluar. Begitu mereka hendak meninggalkan, keluar Sayyidina Umar bin Khattab dari dalam rumahnya dan bertanya, apa hajat engkau datang ke sini? Ini, ikam hajat datang ke sini untuk apa? Maka berkata ia, wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadukan hal ehwal istriku kepadamu. Tetapi manakala aku mendengar istrimu seperti itu pula, maka aku hendak kembali ke rumahku dan berkata di hatiku, kalau hal Amirul Mukminin seperti itu, maka bagaimana dengan hal kami? Orang khalifah aja kayak itu, apalagi kami. Padahal pian hebatnya berapa ratus ribu membunuh orang-orang kafir. Saking terangginas dan beraninya Umar bin Khattab, setan aja kadawan. Tapi dengan mamanya setan. Wah, ujar Umar ini lah. Sini. Aku beri penjelasan. Ya, aku beri penjelasan agar kamu sabar terhadap istrimu yang macam-macam. Jadi sabar malai, biar bisa dikibini. Ada apa? Biasa aja. Asal yang penting apam tetap diberi, itu aja. Apam peranggi maksudnya itu. Nah, lalu Umar berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya aku menyandang hal yang dilakukan oleh istriku itu karena hak-haknya kepadaku. Itu haknya. Itu tidak apa-apa, itu haknya. Makanya kita jangan sampai heran kok ada ulama kok tidak berani sama istri. Seperti Ahmad Ar-Rifai. Ahmad Ar-Rifai ini kalau ceramah, Masya Allah berapi-api. Kalau beliau ceramah memberikan dakwah itu ibaratnya semua orang sadar, semua orang tobat.
Berapapun yang hadir, ribuan sadar. Tapi bila bulik ke rumah, ada waniawan bini. Orang lebih ahli ini juga lah. Sama aja lihat yang ceramah sama aja. Kurang lebih juga pintar ceramah, ada yang pintar lagi ceramah. Imam tuh harat suaranya, ada lagi yang harat suara di rumah. Biar aja. Nah, itu haknya, Pak. Itu haknya. Tentu kita bimbinglah mereka sholat, menutup aurat, ya. Jangan sampai melakukan yang haram. Kalau inya atau dia marah apa sebagainya, itu haknya. Karena pekerjaan mereka lebih sulit dari kita. Coba aja, pekerjaan mereka itu lebih sulit dari kita. Kita kalau sudah pulang kantor, buka baju, ganti, selesai. Siapa yang ngurus semua? Inya aja. Ya, bulik ke rumah jangan during aja lagi biar. Apa ujar Umar? Alasannya? Nah, jadi yang dilakukan itu haknya. Dia yang memasakkan makanan untukku, dia yang memanggang roti untukku, dia juga yang menyucikan dan membersihkan pakaianku, dan ia yang menyusui anak-anakku. Sedangkan itu tiadalah kewajiban harus dilakukannya kepadaku. Itu tidak perlu itu kewajiban pada anakku. Padahal itu punyaku. Jadi wajar aja nyarik di rumah biar aja malah kenapa Pak? Ini kalau mendengar bini tambah parah ya kan. Tambahnya tanya Pak Rustam tuh rancak juri saya gini sih dia. Iya, biarkan aja dia marah. Karena yang menyusui, yang membesarkan apa kita tidak bisa itu hak. Sedangkan amanah khundah. Dan ia yang menenangkan hatiku. Ketika kita berhajat, kita perlu tenang. Enggak sudah cus selesai. Iya, tenanglah. Ali tertawa pinanya. Daripada segala yang diharamkan, maka oleh karena itulah aku menyandangnya dan tiada aku membalas. Maka berkata laki-laki itu. Jadi ujar Umar, itu alasanku, makanya aku diam aja, biar aja nyoba mamai marah-marah. Dengarkan aja, kita ampi hayanya. Dengarkan, anggaplah radio, tinggalkan goreng, selesai, ampi tuhnya marah-marah. Jadi bagaimana kita berakhlak kepada keluarga. Ya, biar aja. Kayak apa aja tinggi jabatan dan sebagainya, tetap dia yang hebat-hebatnya. Maka Rasul bersabda, ayyuma rajulin sabar ala su'i khuluqin. Kan banyak orang-orang soleh seperti Abdurrahman Badal Haban, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Banyak cerita-cerita orang-orang yang soleh, yang mereka diangkat derajatnya itu gara-gara tadi bukan kalah sama bini, malas ngurusi. Karena kita concern kepada Allah. Tapi kalau kita lihat alasan daripada Umar bin Khattab tadi, luar biasa. Kita tidak bisa mengerjakan. Tidak bisa mengerjakan. Kau lah ikut mengerjakan menyusui. Seorang anak penyusu awaninya. Jangan baru nih. Bisa biar menyusui anak. Tidak bisa. Biar malah menyusui awaninya. Nah, ayyuma rajulin sabara ala si khuluqi imratihi a'tahu Allah minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi wa ayyuma imra'atin sabarat ala khuluqin zawjiha a'tahu Allah minal ajri mithla ma a'ta Asyata binta Muzahim imra'ata Fir'aun. Siapa saja laki-laki sabar atas jahatnya akhlak istrinya, maka memberi oleh Allah Ta'ala pahala sebagaimana diberikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Jadi kalau kita sabar atas kelakuan bini yang macam-macam selama tidak melanggar syariat, ya. Kalau mau menampar pian, ya kalau mungkin pian bedian, ya itu lain cerita lagi. Ya hanya yang macam-macam, ya namanya perempuan itu kadang cerewet, iyalah apalah. Sini kan ada perempuan, kalau ada lah bibinian itu lain perempuan. Takutan jual kalau tidak ada bininya. Nah,
Sebagaimana pahala Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ini Nabi Ayub ini makamnya di atas gunung di Oman namanya Pak, di Salalah. Orang sudah 2 kali ziarah ke sana. Nah, itu ceritanya Nabi Ayub diganggu oleh iblis, diberi ujian oleh iblis, meminta izin kepada Allah, ya Rabb, saya pengen menguji Nabi engkau Ayub. Tidak mampu kamu ganggu. Tidak, saya minta, tidak mampu, tidak bisa. Diuji Nabi Ayub macam-macam digoda, tidak mampu. Artinya curhat lagi ceritanya saya iblis kepada Allah, ya Allah, aku minta izin untuk mengganggu. Silakan ganggu aja yang lain. Mengganggu Nabi Ayub tidak mempan. Dia dakwah, dia ibadah tetap. Diganggunya anak-anaknya, keluarganya, tidak mempan juga. Begitu diganggunya masalah ekonomi mulai goyah. Nabi Ayub tidak goyah, ekonominya hancur semua. Kebunnya hancur semua, ternaknya mati semua, dagangnya bangkrut semua, habis semua. Akhirnya anak-anaknya pun sakitan, mati semua ceritanya. Seluruh harta kekayaan dan keluarga habis, kecuali dia suami istri aja lagi. Kata Allah, kamu tidak bisa, tidak bisa. Kamu tidak bisa mengganggu nabiku, tidak bisa. Tapi tetap bersikokoh untuk mengganggu. Akhirnya dikasih penyakit yang tidak pernah terjadi. Penyakitnya itu berbau, berdanur. Danur itu darah bercampur darah bercampur nanah. Wow. Sehingga bininya tidak sudi, lari bininya, tidak mau lagi sudah. Tetap Nabi Ayub istiqomah ibadah. Cuman kata Allah, 2 yang ku minta jangan kau ganggu, lidah dan hatinya. Yang lain Nabi tidak mau apa-apa. Jadi menurut cerita itu baunya Nabi Ayub itu sekampungan. Wow, betul. Tapi subhanallah tetap ibadahnya, tetap istiqomahnya. Nah, ini kan sebenarnya jadi pelajaran bagi kita. Nabi Ayub yang seperti itu tetap sembahyang. Ini hanya sakit batis saja, ada ke masjid lagi dah. baru pusing sedikit tak ke masjid. Ini Nabi Ayub subhanallah. Yang pada akhirnya Nabi Ayub turun Jibril, ya Ayub, kau minta apa? Aku tak minta apa-apa. Tak minta apa aja. Lalu inna da Ayyub rabbah. Lalu Nabi Ayub berkata, anni massanniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Anni sesungguhnya saya, massanniyadh-dhurru tertimpa ad-dhurru penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah ya Allah zat yang maha kasih sayang. Ini kan Nabi Ayub tidak minta juga, cuma sekedar menyatakan aja. Nah, itulah yang dipakai oleh orang-orang soleh dalam menjaga diri kita terhindar dari penyakit, Pak. Doanya Nabi Ayub tadi, anni massanniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin, itu dibaca ketika sambil ini Quran ini ya, Quran. Idza da Ayyub rabbahu qala anni massanniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Diulang insyaallah penyakit-penyakit yang berada di badan kita dengan izin Allah hilang. Seperti Nabi Ayub. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Ayub supaya dia menginjakkan kakinya ke bumi 3 kali. Ketika diinjakkan 3 kali terpancarlah air, disitulah Nabi Ayub mandi dan bersihlah badannya kembali seperti sedia kala, dan kembalilah anak-anaknya, kembalilah semua kesugihannya. Artinya itulah kekuasaan Allah. Intinya apa? Orang yang sabar, orang yang tertimpa musibah tidak pernah mengeluh, tetap Allah berikan ganjaran yang besar. Itu hikmah ceritanya. Ya, di antaranya Nabi Ayub sabar dengan kelakuan istrinya. Istrinya sudah tidak mau lagi macam-macam dah. Maksudnya berhubungan, menyiapkan apa macam, karena saking baunya itu. Akhirnya ditinggalkan. Begitu Nabi Ayub sudah kembali lagi, baru dia kembali lagi tapi bertobat kepada Allah. Dikisahkan bahwa Syekh Al-Balkhi mempunyai seorang istri yang jahat akhlaknya. Syekh ini orang wali besar, ulama besar, tabi'in masih golongannya. Beliau yang luar biasa ini cuman berisi bini jahat perangai. Jahat perangainya. Maka orang berkata,
Kenapa pian kada menceraikan bini? Memangnya bini seikong itu aja kah? Banyaknya di Sungai Keledang tuh bini masih juara bertahan juga ini kenapa? Banyak sih. Mau yang kayak apa bentuknya, yang besar ada, yang kecil ada, yang tinggi ada, ya. Mau yang behenol ada dan sebagainya. Ya, bentar ya. Nah, jadi ujar Syakik, nah, aku tidak akan menceraikan istriku. Itu jahat akhlaknya. Maka apabila ku ceraikan, siapa yang mau? Pahamlah? Akhlaknya si Syakik Al-Balkhi ini, biniku kan jahat akhlaknya dengan aku. Nah, maka aku yang baik inilah untuk mendampingi yang kada baik. Itu yang dikatakan Al-Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian kita adalah pakaian perempuan pakaian kita. Maksudnya antara laki bini itu saling isi mengisi bila ada kekurangan. Inilah kita sering memberikan nasihat kepada pengantin ya. Karena istri kita tidak sempurna, suami kita pun tidak sempurna. Maka ujar Syakik, kalau biniku ini jahat ya akulah yang membimbingnya. Kalau seandainya aku cerai, ya berarti aku juga jahat, lebih parah daripada dia, kata si Syakik tadi. Dan siapa yang sanggup menyandang jahat akhlak keluar apa kalau iya aku ceraikan, siapa nah aku ali aja kada hakun apalagi orang lain ya. Kalau karena di rumah jari sudah awas saja ya, jangan ditendang gitu. Nah, ini intinya bagaimana kita dalam berakhlak yang mulia, sabar dalam kehidupan. Apalagi kita sebagai seorang suami, tentu berbagai macam, terutama yang pasangan-pasangan muda. Tapi sekarang banyak juga Pak, yang pasangan-pasangan tua ini gara-gara medsos apa macam banyak yang bercerai ya. Itu sudah terakhir betul. Ya, jangan sampai. Saya sering konsultasi keluarga tadi barusan nelpon gini-gini, sudah nggak usah sampai ke gak usah mikir macam-macam, jalani aja hidup ini. Apalagi sudah punya anak, sudah anak besar-besar, apalagi mau apa kita ini kan lama mati juga. Saya bilang kalau sudah mati gimana? Jelek, yang jelek itu terasa baik semua. Kayak apa aja bini kita kan, bini gitu juga. Laki itu biar kada baik, sudah meninggal waktu kita masih suami istri. Kalau cerai lain cerita ya. Oh itu tetap baik semua ya. Nah itulah salah satu rahasia dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena intinya kita pasangan ini sudah Allah jodohkan mulai sebelum kita diciptakan ya. Jadi dimanapun pasti selalu berdekatan ya. Nah mudah-mudahan rumah tangga kita Allah Ta'ala berikan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat. Kalaupun ada masalah-masalah apa, mudah-mudahan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai agama yang kita dapatkan di majlis, kita bawa ke rumah, kita nasihati, mudah-mudahan keluarga kita terbuka hatinya untuk selalu mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama, para habaib yang tidak ada lain, semuanya bersumber daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga selamat dunia akhirat, wafatnya husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din 'allimna rushda, Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.